Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ibu Katminati masih bersama kami ya, Bu, wali santri Pondok Pesantren. Bu, jadi Ibu Katmi sekarang anaknya sudah di rumah sama Ibu sekarang? Belum, Pak. Belum. Belum. Sebenarnya dari pihak pondok ini sangat berat sekali akan memulangkan santrinya yang begitu banyak jumlahnya, bahkan Berapa sih, Bu, total, Bu? totalnya kira-kira ada 5.000 santri dari Wow. HK1, HK2 itu, Pak. Oke. Oke. Jadi kayaknya pihak Pondok Pesantren keberatan juga ya kalau misalnya memulangkan begitu ya. Tapi Pemprov daerah dan wakil Sudah meminta gubernur segera pulangkan begitu. memulangkan santrinya itu, dan yang saya sangat sedihkan gitu. Padahal santri ini belum semua di swab, tapi pemerintah ini sudah kayak mengusir kita sebagai wali santri yang menunggu anak-anak di rumah ikut deg-degan dan ikut Kekhawatiran Ibu apa, Bu? Takut menularkan juga gitu ya, takutnya ya? betul. Kalau memang anak ini dipulangkan, malah akan bahaya bagi kita semua yang ada di keluarga kita, terkontaminasi dengan orang yang sudah tua, rentan penyakit, itu loh Pak. Yang kami minta itu dari Pondok Husnul Khotimah, saya sebagai wali santri mewakili Keberatan. santri-santri semua yang ada di Husnul Khotimah ini sangat prihatin. Kenapa Bapak Pemprov daerah Kabupaten Kuningan tidak memperjuangkan santri-santri yang ada di Husnul Khotimah ini. Padahal ustadz-ustadzah dan pemimpin Pondok Pesantren Husnul Khotimah sudah memperjuangkan santrinya untuk di lockdown di dalam pondok itu lebih baik dan lebih bagus itu, Pak. Baik. Bu, terakhir Bu, mungkin Bu Katmi. Tapi kalau secara infrastruktur Bu, ya masih cukup memadai Bu Husnul Khotimah ini untuk dilakukan isolasi. Artinya kalau tadi kan Ibu mendengar tuh penjelasan Pak Waryono, Pak Windu begitu. Ada nggak memang ruangan yang memang layak agar pondok pesantren ini bisa tetap beraktivitas seperti sedia kala? Dan memang di sekitar Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini, alhamdulillah ustadz-ustadz asatidz di sana sudah bekerja keras untuk mengatasi yang terpapar COVID ini. Disediakan tuh dari ustazah Pak yang sudah dia itu siang malam tidak ketemu keluarga selama di lockdown 2 minggu, dan yang ustazah di luar tidak bisa masuk dan yang di dalam pun tidak bisa keluar. Itulah yang ada di pondok pesantren anak-anak kami di Husnul Khotimah ini. Baik. Terima kasih Bu Katmi. Saya selalu untuk anak Ibu dan juga teman-temannya. Mudah-mudahan ada jalan keluarganya ya Bu ya. Doanya Pak, semoga Bapak Pemprov Gubernur Jawa Barat, saya minta untuk anak saya yang kelas 12 ini jangan sampai bisa dipulangkan karena memang itu di rumah nggak mungkin maksimal belajar, Pak. Baik. Terima kasih Bu Katmi atas waktunya telah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum. Ya, saya akan langsung lanjut ke Pak Waryono untuk menjawab kekhawatiran dari Bu Katmi tadi. Kalau bisa tidak usah dipulangkan karena khawatirnya ini bisa menularkan atau menyebarlah COVID-19-nya itu ke orang-orang rumah. Mungkinkah Pak hal ini dilakukan? Dibantu oleh pusat, Pak. Iya, sebenarnya Mbak Windu kan juga merekomendasi seperti itu ya. Ketika ada kasus di Jawa Timur ya, di Banyuwangi, itu juga mayoritas santri itu tetap diisolasi di pondok pesantren. Karena ketika pulang juga tetap penuh resiko. Tapi sisi lain dilemanya pondok pesantren, tadi saya katakan di awal, sebagiannya infrastruktur belum memadai. Dan karena itu untuk kasus misalnya di Tasikmalaya, saya sangat terima kasih kepada Pemda menyediakan asrama Universitas Siliwangi untuk isolasi. Jadi memang ini kami betul-betul membutuhkan peran serta pemerintah daerah yang sangat tinggi gitu ya. Karena bantuan dari Kementerian Agama secara langsung itu sangat kecil ya untuk ukuran pesantren dengan boleh kita santri tahu, Pak, 5.000 kami angka-angkanya? Ya, angka-angkanya gini Mas, untuk pesantren besar dengan kategori santri 1.500 ke atas, bantuan operasional pesantren dari Kementerian Agama hanya 50 juta. Kemudian pesantren sedang 1.500 ke bawah sampai 500 itu 40 juta. Pesantren kecil 500 ke bawah itu 25 juta. Ini kalau misalnya ya, biaya rapid itu dibebankan kepada pesantren dengan bantuan yang seperti itu
tentu sangat kurang gitu. Nah, karena itu kami dalam rapat nanti yang akan diadakan lagi, kami memberikan beberapa rekomendasi gitu ya. Salah satunya tadi, guru itu memang idealnya di dalam. Tapi apakah juga pondok sudah menyediakan rumah-rumah guru atau kamar-kamar guru, ini tentu juga pekerjaan berat. Ya. Rekomendasi Dan lain, Pak? Kebutuhan logistik. Gimana, Pak? Rekomendasi lain? Ya, rekomendasi lain gini. Tadi juga sudah disebutkan kebutuhan logistik pesantren. Ini kalau misalnya orang-orang pesantren dengan santri 5.000 harus keluar masuk terus-menerus berganti ke pasar, maka ya bisa dipastikan petugas dapur itu akan keluar masuk pesantren ke pasar. Maka saya mengusulkan gitu Kementerian Agama nanti ke depan perlu betul-betul disediakan kebutuhan logistik pesantren sehingga sudah ada di situ gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, kami juga mengusulkan nanti perlu ada penyederhanaan kurikulum ya. Karena tadi dari Ibu juga dipulangkan, belum tentu juga anak belajar dan ibu bapak bisa mendampingi. Tapi kalau di pesantren insya Allah akan terkondisikan meskipun resikonya tadi cukup tinggi juga. Gitu. Oke, saya mau ke Pak Windu. Pak Windu, tadi ada sejumlah kendala yang disampaikan oleh Pak Waryono mengenai teknis untuk penanganan COVID-19 khususnya di pondok pesantren. Kalau tanggapan dari Pak Windu gimana? Ya, jadi pertama begini, kalau sudah terjadi kasus positif di dalam ya, ini tentu tugas pemerintah daerah atau pusat harus membantu, itu harus. Jadi lakukan testing untuk seluruh yang ada di pondok, santri, ya, santri, ya. Jadi santri maupun pengasuhnya, ya. Biaya dari mana Pak Windu? Biaya semua, pemerintah. Jadi semua harus pemerintah, ya. Jadi lakukan yang murah dulu adalah rapid test berbasis antigen ya, bukan antigen antibody. Ya sekarang. Ya. Antigen ya, lakukan. Jadi screening dulu dengan antigen testing ya, jadi rapid test ya. Kemudian yang positif, kalau di rapid test antigen itu istilahnya bukan reaktif non reaktif tapi positif negatif ya. Kalau positif baru masuk ke swab test ya, itu jauh lebih murah. Tapi lakukan semua. Terutama yang bergejala harus semua dites, tidak boleh ada yang tidak dites. Satu, begitu yang positif, yang PCR test yang positif sudah muncul, mereka harus diisolasi di luar dan itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi harus ada rumah sakit lapangan yang disediakan ya, atau terserah rumah-rumah isolasi khusus. Ya, jadi tidak boleh di dalam ya, karena di dalam infrastrukturnya belum tentu bagus. Ya, kalau luas dan memang bisa dibatas ada pembatasan antara gedung isolasi dengan gedung yang non isolasi, nggak masalah, tapi saya tidak yakin itu ada. Jadi harus pemerintah daerah ya. Kemudian yang di dalam tetap karantina di dalam ya. Jangan dikeluarkan. Kecuali kalau memang sama sekali betul-betul infrastrukturnya tidak memadai, tetap pemerintah daerah harus mempunyai usaha untuk melakukan karantina bagi mereka yang negatif tadi. Tetapi sebenarnya itu cukup di dalam, nggak usah keluar. Nah, tapi jangan dipulangkan, itu yang Halo. Ya. Pesantren ini melakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu yang saya lihat ya, yang saya dengar, saya lihat itu seperti itu. Jadi banyak santri yang bergerombol tidak pakai masker atau pakai maskernya di pelorot tidak digunakan dengan baik ya. Terutama yang paling sulit itu adalah jaga jaraknya, itu yang paling sulit ya, karena memang ribuan santri di dalam kompleks yang tidak terlalu luas. Nah, jadi itu yang dilakukan ya. Jadi saya kira bisa lah itu dilakukan ya, sepanjang kita punya komitmen untuk itu. Dan itu terutama pemerintah daerah. Terima kasih Pak Windu, paparan dan pandangan Pak Windu selaku epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, dan juga Pak Waryono atas waktunya juga Pak pagi ini dari Kementerian Agama. Terima kasih. Mudah-mudahan ada titik temu ya Fit ya, agar ini benar-benar bisa memutus mata rantai penyebaran
COVID-19. Terutama juga di klaster pesantren, karena itu menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah saat ini. Betul. Nah, ini kita bicara soal COVID. Ini kan kalau COVID kan sering kita mendengar atau digaungkan jaga imunitas tubuh, ya kan? Iya. Jaga imunitas tubuh salah satunya dengan apa coba? Istirahat, olahraga. Bahagia, tersenyum, melihat berita-berita yang betul, lucu gitu kan. iya. Makanya kita habis ini akan menghadirkan informasi yang sempat viral dan juga sempat bikin masyarakat ini tergelitik. Memang dia bahagia ini? Nah, kita lihat nanti ya, bahagia atau enggak. Oke, kita coba nanti akan wawancari sosok yang viral ya bersama dengan anaknya ya beberapa waktu lalu. Saat lagi pemirsa.